Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung pun sabda dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa atau ibadah Ramadan di tahun 2024 bagi saudara muslim. Yesus yang disebut di Yohanes pasal ke-17 ayat ketiga, Yesus mengatakan mengenal engkau yang mengutus aku begitu ya. Artinya Yesus mengatakan bahwa Bapalah yang mengutus dia. Artinya juga Yesus mengatakan dia adalah yang diutus ya. Nah, ini kadang-kadang sering juga digunakan untuk uh, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sobat Sangkut, ini adalah pembahasan terakhir ya, episode Yohanes 17 mungkin bagi tetangga kalian ya, bahwa seorang yang disuruh itu ya atau diutus itu adalah seseorang yang punya derajat yang lebih rendah daripada yang mengutus dia atau yang menyuruh dia ya. Tetapi di dalam kekristenan kita harus percaya tidak seperti itu. Ambil contoh misalkan seorang istri yang disuruh atau diutus oleh suaminya untuk pergi ya, menggantikan posisinya untuk mempresentasikan ya bahan di kantor suaminya. Karena katakanlah suaminya sedang sakit. Nah, apakah artinya si istri itu derajatnya lebih rendah di bawah si suami itu? Karena terlihat seolah-olah si istri ini ya nurut saja ya, diutus dan disuruh oleh suami itu. Dan si istri ini nurut begitu ya. Tentu saja tidak kan? Tidak membuat si istri ini lebih lemah daripada si suami gitu ya. Tapi tentu istri ini harus sepakat ya. Kalau si istri tidak mau ya bisa saja begitu ya. Tapi ada kesepakatan antara suami dan istri ya. Ini simpelnya. Bahkan di dalam kekristenan ya, percaya bahwa seorang budak itu pun tidak lebih rendah daripada tuannya, derajatnya ya. Nah, ini perhatikan. Mungkin tetangga kalian memandang kalau seorang yang disuruh-suruh seperti budak ya atau hamba itu derajatnya lebih rendah daripada tuannya. Tetapi di dalam kekristenan sekali lagi saya katakan tidak memandang derajat seorang hamba budak itu lebih rendah daripada tuannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yesus yang disuruh ataupun diutus oleh Bapaknya itu pun tidak membuat derajat Yesus itu ada di bawah Bapaknya. Utusan atau sering dikenal dalam bahasa Arab Rasul, di dalam bahasa Yunani adalah Apostelo. Ini artinya bukan hanya seorang yang diutus ya atau utusan Allah atau Tuhan, tapi juga adalah seseorang yang dilepaskan oleh Allah dari genggamannya. Di Quran surah 54 ayat 19, di sana dikatakan inna arsalna alaihim riha, bukan artinya sesungguhnya kami telah mengutus angin, tetapi di sana sesungguhnya kami telah menghembuskan angin ya. Nah, di ayat ke-31 diulang lagi inna arsalna alaihim syaiha, artinya aku telah mengirim suara guntur ya yang keras. Jadi bukan aku telah mengutus ya. Karena di sana tidak ada kata-kata rasul sebagai subjek yang biasanya dianggap sebagai orang yang diutus oleh Allah gitu ya atau Tuhan. Nah, barulah kalau kita bandingkan dengan misalkan di surah 71 ayat 1, arsalna Nuh ya. Artinya kami telah mengutus Nuh ya. Tentu saja ini adalah berbicara tentang Nuh sebagai manusia, sebagai rasul daripada Allah di dalam Quran begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana arti arsalna yang merupakan satu akar kata dengan rasul ya, itu bisa beragam ya. Artinya bisa mengutus, mengirim gitu ya, atau menghembuskan bahkan atau juga menyuruh ya. Nah, kesimpulannya bahwa Allah lah yang mengirim ya, menyuruh, menghembuskan atau melepaskan ya utusannya agar membawa pesannya ya atau risalah kalau di dalam bahasa Arabnya begitu ya. Tetapi urusan utusannya itu asalnya memang sudah ada di dunia. Misalnya seperti tadi angin ya atau suara guntur itu memang sudah diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Ya, Allah hanya tinggal menggerakkan mereka supaya pesan itu boleh disampaikan kepada manusia, kan gitu ya. Jadi Allah lah yang menggerakkannya, tapi si objeknya
Baik itu rasul, baik itu angin, baik itu tadi suara guntur, itu sudah ada di dunia, ya. Itu bahkan manusia berasal dari rahim bumi, ya. Bukan eee, apa namanya, objek yang keluar dari Allah. Nah, ini dipahami dulu. Jadi ketika Allah dikatakan mengutus rasul, Allah menghembuskan rasulnya, Allah mengirim rasulnya, menyuruh rasulnya, itu bukan berarti rasul itu keluar dari pribadi Allahnya, ya. Tetapi pribadi rasul ini memang sudah ada, lahir dari bumi, dari perut bumi, dan Allah yang menggerakkan mereka dengan tentu saja dengan rohnya Allah, ya. Kalau mereka tidak digerakkan oleh Allah, mereka tidak bisa bergerak. Angin kalau tidak digerakkan oleh Allah, ya angin itu tidak bisa bergerak. Jadi bukan anginnya keluar dari mulutnya Allah, bukan, tetapi anginnya sudah diciptakan oleh Allah dahulu, tapi Allah berkehendak mendorong angin itu. Di dalam kekristenan, bahasa Ibrani itu mengutus itu adalah salah atau exapoteles. Arti mengutus itu bukan artinya Allah selalu mengirim atau menyuruh begitu ya ciptaannya gitu ya untuk membawa pesannya, bukan hanya itu, tapi kalau kita lihat Allah bahkan di dalam Kejadian pasal kedua ketika penciptaan manusia, Allah dikatakan menghembuskan nafas hidup. Ingat, menghembuskan. Seperti tadi di dalam Quran, Allah dalam Quran itu menghembuskan angin. Nah, di sini di dalam kekristenan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Ya, ini bisa saja kita artikan Allah mengutus roh untuk masuk ke dalam manusia. Mazmur 104 ayat ke-30. Apabila Allah mengirim rohnya, nah mengirim di sana di dalam bahasa Ibrani adalah salah, ya, atau exapoteles di dalam bahasa Yunaninya. Ya, jadi bisa saja artinya Allah mengutus rohnya. Roh di sana adalah Roh Kudus, airnya besar, Roh Allah gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang Allah bisa mengutus atau mengeluarkan sesuatu ya dari dalam dirinya. Ya, kalau tadi contohnya adalah napas hidup yang langsung keluar dari Allah yang menghidupkan manusia, lalu Allah juga mengeluarkan atau mengutus rohnya, Roh Kudus ya ke bumi. Berarti apakah ya nabi-nabi yang eh, katakanlah yang juga diutus oleh Allah dalam kitab kalian itu adalah nabi-nabi yang asalnya keluar dari Allah langsung, atau memang mereka dilahirkan dari perut bumi dulu, dari rahim seorang ibu dulu, baru kemudian Allah menggerakkan mereka untuk kemudian mereka membawa pesannya Allah, membawa risalah gitu ya. Tentu tidak seperti itu kan, tentu para utusan Allah di dalam Quran adalah orang-orang yang lahir dari perut bumi, yang lahir dari perut manusia, tetapi kemudian Allah dalam Quran lah yang menggerakkan mereka untuk menyebarkan pesannya dari Allah di dalam Quran. Ya, sama seperti di dalam kekristenan, nabi-nabi, rasul itu juga adalah rasul-rasul biasa, nabi-nabi biasa yang lahir dari perut sang ibunya. Yang kemudian Allah lah yang menggerakkan mereka supaya mereka mau memberitakan pesan yang disampaikan oleh Allah. Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Ya, apa yang membedakan Yesus Kristus dengan para nabinya? Nah, ini sobat sarung pun ya, dengan para nabi Allah atau utusan-utusan Allah yang lainnya begitu ya. Yang pertama, Yesus itu adalah yang mengenal pribadi Bapa yang mengutus dia. Yesus ya, eh, ketika dia diutus oleh Bapaknya, ketika dia dikeluarkan oleh Bapaknya dari mulutnya sebagai perkataan atau firman Bapaknya, maka kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Di sana Yesus dengan terang-terangan mengatakan ya, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku." Jadi ketika Yesus telah diutus Bapa, maka selanjutnya Yesuslah yang memberitakan siapa Bapaknya kepada para murid-muridnya. Dan tidak berhenti di situ saja, kalau lihat di ayat ke-20 tadi, ya, murid-muridnya nanti akan memberitakan kepada semua bangsa siapakah Bapa. Tetapi ya intinya ya atau akarnya itu dari Yesus dulu. Kalau Yesus tidak memberitakan siapa Bapa, maka para murid dan bahkan kita yang percaya saat ini kepada dirinya itu tidak bisa kenal siapa Bapa. Kalau di dalam perjanjian lama, nabi-nabi, rasul-rasul itu tidak mengenal pribadi siapa dengan spesifik yang mengutus mereka. Mereka mengenal hanya Yahweh atau Elohim lah yang mengutus mereka. Mereka pergi atas nama Elohim atau Yahweh. Tidak sebut sebagai Bapa lah yang mengutus aku, tidak. Tetapi
Ketika di zaman Perjanjian Baru, ya firman Allah yang Allah langsung utus keluar dari mulutnya, yang Allah langsung hembuskan keluar dari mulutnya, ya sehingga firman yang keluar dari mulutnya itu diutus ke dunia menjadi daging yang hidup, jadi manusia, ya. Pribadi inilah yang berani menyatakan dan selalu menyatakan bahwa yang mengutus dia adalah Bapa, bahwa yang menghembuskan atau mengeluarkan dia adalah Bapa. Ya, jadi artinya Yesus itu adalah yang disebut dengan anak Allah itu Yesus yang keluar dari Allah. Tetapi sekali lagi bukan keluar dalam arti biologis ya Sobat Sarunggun ya. Bukan seperti ibu yang atau yang melahirkan seorang anak, bukan. Tapi dia keluar dari perkataan bapaknya. Itu saya ilustrasikan seperti ini Sobat Sarunggun. Kalau ada seorang suami yang atau laki-laki lah ya yang punya komitmen untuk tidak mau mengeluarkan kata-kata saya mengasihi kamu atau saya mencintai kamu. Dia tidak mau mengeluarkan atau menyebutkan kata-kata ini, ya. Dia berjanji pada dirinya pokoknya sebaik-baiknya dirinya menolong orang lain, sebaik-baiknya dirinya mencintai orang lain, dia tidak mau mengeluarkan kata-kata bahwa saya ini sebenarnya mengasihi kamu atau mencintai kamu, ya. Tetapi ketika satu saat dia menikahi seorang wanita yang dia cintai dan dia benar-benar sayang dengan wanita itu, maka ya dia mengorbankan komitmennya. Ya terpaksa dia langgar komitmennya, dia ucapkan, sayangku atau istriku, aku benar-benar mengasihi kamu atau aku mencintai kamu. Ya akhirnya dia perkatakan atau keluarkan juga kata-kata itu kepada istrinya. Ya, kenapa? Karena dia begitu mengasihi istrinya, dia begitu mencintai. Mazmur 119 ayat yang ke-89 mengatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Ya, artinya firman Allah ini tetap bertahta di surga selama-lamanya. Tetapi ketika Allah ya berkehendak untuk menghembuskan atau mengeluarkan firman-Nya ya ke bumi, memang firman ini menjadi terbatas di dalam bentuk atau wujud manusia, tetapi secara keilahiannya dia juga tetap kekal di surga. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 kan jelas di sana dikatakan bahwa pada zaman nenek moyang dahulu, Bu, ya Allah itu berfirman melalui nabi-nabinya, ya, melalui para nabinya. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, ya, Allah berfirman melalui anaknya. Anaknya sendiri yang langsung keluar dari dirinya. Firman Allah yang keluar dari perkataan Bapa. Akhirnya sekarang kita menjadi percaya, ya kan? Sekarang kita bisa setuju bahwa memang firman Allah itu memang yang paling dahsyat itu keluar dari perkataan Allah menjadi sesuatu yang hidup, yang bisa dikenal oleh orang-orang sekitar, yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yaitu adalah sosok manusia sejati, yaitu Yesus. Ya, bukan sebagai sosok benda mati seperti kitab atau buku. Nah, Yohanes 17 ini sangat paten mengatakan bahwa Yesus ini memiliki kemuliaan yang sudah ada sejak semula bersama dengan Bapa. Itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri ya, dengan kemuliaan yang kumiliki sejak segala sesuatu itu sebelum ada atau sebelum dunia ada, ya. Nah, ini mengatakan atau mengindikasikan bahwa Yesus itu punya kemuliaan yang setara dengan Bapanya, ya. Firman Allah dan Allah adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama-sama Allah. Ya, ini perlu diperhatikan Sobat Sarungpun ya. Makanya di ayat ke-18, Bapa mengutus Yesus dari luar dunia, itu masuk ke dunia. Maka Yesus pun bisa mengutus manusia atau murid-muridnya itu dari luar dunia, itu masuk ke dunia. Ini artinya Yesus menyetarakan ya kemampuannya dengan Bapa, kuasanya dengan Bapa. Kiranya ini boleh menghentaskan ya orang-orang terutama apologet Yesus itu adalah utusan dari Bapa, bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus. Kalau begitu artinya Yesus itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bahwa kata utusan atau mengutus itu adalah sesuatu yang memiliki banyak arti ya. Apakah misalkan contohnya ketika dikatakan tadi Allah di dalam Quran itu menghembuskan angin, itu artinya Allah bisa mengutus angin untuk memberitakan pesannya atau membawa risalah? Bisa. Itu adalah keajaiban atau mujizat daripada Allah memang, tetapi kita tidak bisa mengerti apa artinya. Makanya Allah mengutus manusia, ya. Makanya Rasul itu ya manusia. Kita tidak menyebut Rasul itu adalah angin atau suara gemuruh atau petir gitu ya Sobat Sarungpun ya. Tetapi apakah mereka adalah juga utusan Allah? Ya bisa kita katakan seperti itu.
Karena mereka juga bisa membawa pesannya Allah. Mereka bisa membawa bahwa Allah ini sedang murka ketika Allah mendatangkan petir contohnya, ya. Sehingga sekali lagi saya katakan, di dalam kekristenan Allah pun mengutus rohnya ke dunia. Allah pun mengutus atau menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, ya. Tetapi yang paling ajaib yaitu adalah ketika Allah mengutus firman-Nya atau mengeluarkan firman-Nya langsung dari dirinya sendiri, ya. Sehingga firman itu menjadi firman yang hidup menjadi manusia, yang hidup bukan benda mati. Ya, sehingga lewat dia ya kita semua bisa melihat memandang ya bagaimana Allah yang begitu mengasihi, mencintai kita sampai-sampai dia mengorbankan nyawanya sendiri ketika dia datang sebagai daging sebagai manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.